Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema yang saya lihat Tuhan itu tidak habis-habisnya menyingkapkan kekayaan rahasia firman yang dari satu bagian, bahkan mungkin kalau boleh saya katakan dari satu pasal tertentu, dari satu lembar yang kita temukan, dari satu topik dan cerita, tapi di situ tidak habis-habisnya Tuhan mau mengajari kita banyak hal yang related, yang terhubung dengan kehidupan kita hari-hari ini. Saudara, mari kita akan lihat Lukas pasal yang ke-13. Kalau Anda yang mengikuti ibadah kita dengan baik, mendengar kata Lukas pasal 13 itu kayaknya kok tiap minggu kita buka Lukas pasal 13. Nah, inilah saudara yang menjadi rahasia. Tuhan belum berhenti. Haleluya. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mari kita fokus dengan baik. Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita baca bergantian, pria ayat pertama, wanita ayat kedua, demikian seterusnya. 2-3. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jangan kalah, lebih kuat lagi suaranya. Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke delapan orang yang mati ditimpa menang dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Sama-sama. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak Saudara, kalau kita membaca cerita ini secara garis besar, sepertinya kita membaca Yesus sedang menyampaikan teguran kepada orang-orang yang membawa kabar yang mereka lihat. Masalahnya kita harus simak di sini. Orang-orang ini membawa cerita, tapi cerita itu tidak berbicara kepada diri mereka. Itu poin yang paling sensitif, saudara. Coba lihat, saudara. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Sepertinya peduli ya. Sepertinya aku tahu sesuatu. Dan dia bawa cerita kepada Yesus. Kita harus concern kepada kepedulian Yesus dalam cerita ini. Karena kontras sekali dengan kepedulian orang-orang yang datang membawa kabar itu. Dikatakan begini, yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Sepertinya satu cerita yang sangat mendukacitakan, pilu, ekstrim. Darahnya dicampur untuk dipersembahkan dalam persembahan korban, bukan kepada Allah tentu. Nah, ayat 2-nya ini, saudara, saya berdoa Roh Kudus mengajari kita sesuatu yang betul-betul Tuhan lagi ngomong kepada kita secara pribadi. Lantas apa concernmu, apa kepedulianmu dari kisah yang kau lihat dan kau bawa kepadaku? Apa kepedulianmu? Ternyata, saudara, hanya peduli kepada orang lain, salah besar. Tuhan balikan. Sekarang kamu peduli nggak dengan hidup kamu, keselamatan kamu? Poinnya adalah, kita bukan disalahkan untuk care, melayani, peduli kepada orang lain. Tapi poinnya waspada. Karena kita bisa masuk dalam satu kesadaran, apa yang kita pedulikan begitu dengan sangat, bahkan ada istilah kepo. Itu akan menutup informasi yang sebetulnya sedang ditujukan kepada batin kita.
Nah, informasi yang kita harusnya terima, namun terhalangi apa? Karena kita begitu menyoroti orang lain. Begitu menyoroti medsos orang lain. Begitu menyoroti profil orang lain. Kabar berita dari orang lain. Pertanyaan Tuhan buat kita, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu, anakku? Seorang guru gereja anak ngobrol-ngobrol sama saya. Ya om, yang paling saya kadang-kadang tidak nyaman dalam proses pertumbuhan rohaninya adalah ketika kalau dia menceritakan firman di gereja anak. Sementara itu dia sendiri belum menghidupinya. Dia ingat 2 ayat yang sering saya sampaikan. Yang pertama, kalau kamu menyesatkan salah seorang dari anak-anak ini, lebih baik kamu diikat oleh batu kilangan di lehermu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya. Dan diapain? Diapain? Diceburin ke? Kayaknya ekstrim banget ya. Makanya saya sering bilang, ayo guru gereja anak, ngajar kita tuh jangan jadi zona aman, zona abu-abu, dan kau bersembunyi di sana. Dan seolah-olah sudah kasih waktu kau ke gereja kepada Tuhan. No. Betul, saudara. Tapi bukan hanya untuk guru gereja anak. Untuk saya. Untuk kita semua. Haleluya. Amin. Untuk kita semua. Makanya coba lihat. Yesus menjawab mereka. Oh, kasihannya mereka ya. Kayaknya Yesus kok gak peduli orang ya. Oh, dia didatengin misalnya KPK gitu ya. Karena korupsi miliaran. Kamu tahu kamu juga punya korupsi yang gak kamu beresi. Gak miliar sih. Coba, itu yang Tuhan mau bilang. Kamu gak korupsi uang sih. Cuman lihat waktumu itu. Itu yang Tuhan mau bilang. Harusnya hidup ini sebagai manusia rohani, itu bisa selalu mengalami satu tumbuh kembang bukan hanya di gereja. Tapi ketika engkau melihat rumah duka, aku harus langsung ingat. Apakah aku akan berakhir dan tidak menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan? Makanya coba lihat sekarang ayat 2 ya. Ayat 2. Lihat ayat 2-nya. Bagus gak kalimat Yesus? Coba lihat, perhatikan nih kalimat nih, kata-katanya. Perhatikan baik-baik. Sang kamu, makanya di sini masalah kita. Sang kamu kok baik-baik saja kesehatanmu. Sang kamu kok baik-baik saja keuanganmu. Sang kamu kok baik-baik saja hubunganmu. Jangan sangka-sangka. Datang periksa. Coba kan dibilang, sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Yesus menegaskan 2 kali dengan 2 peristiwa. Lihat, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, simpelnya, kalau kamu tidak merubah cara hidupmu. Simpelnya, kalau kamu terus lakukan cara hidup yang salah itu, sederhananya, kalau kamu terus sukai makanan-makanan yang melemahkan, menghancurkan, mengkondisikan hidupmu dalam cara yang sebetulnya makin downgrade, kalau kamu buang waktumu dengan cara-cara seperti itu cara hidup, saudara. Makanya Yesus bilang, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan apa? Binasa dengan atas cara demikian. Kalau kamu tidak bertobat, itu sebabnya kata bertobat tuh bukan hanya di anak tangga yang namanya sadar, minta ampun. Oh, itu belum bertobat, saudara. Bertobat itu sadar, terus minta ampun. Nah, melangkah ke arah yang baru. Melangkah ke arah yang baru. Dan jangan kepedean, gak mau dituntun, gak mau dibimbing dalam langkah ke arah yang baru. Karena banyak anak Tuhan salah, saudara. Dia yakin aja melangkah dalam cara baru, balik lagi. Melangkah ke arah yang baru, balik lagi. Jadi apa? Maju 2 langkah, mundur
Tuh kan, ketahuan kan, punya pengalaman banyak. Kita lagi fokus ya, tiga hal besar. Yang pertama hubungan. Yang kedua apa? Kesehatan. Yang ketiga keuangan. Ini area yang setan akan selalu incar dan cari celah. Karena dari situ hidupmu hancur. Dari situ hidupmu akan bangkrut habis-habisan. Karena kalau sudah dirancang rumah sakit, gak bisa ngapa-ngapain, saudara. Gak bisa. Kita mau jadi terang. Kalau tiap-tiap kali kita mau jadi terang, dan kita lantas ingat sesuatu yang belum jadi terang dalam diri kita, tapi kita gak mau rubah, nah itu masalahnya. Akhirnya apa? Terang yang kita sampaikan sebetulnya lebih bersifat kemasan. Lihat ayat ini. Ayat 4-nya sekarang. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa. Nah sekarang Yesus gak mau kalah. Dia ceritain yang dia tahu, saudara. Makanya siapa bilang Yesus gak tahu? Cerita orang yang gak tahu. Oh dia mah tentu saja berhasil. Dia mah begini begitu. Aduh, Tuhan bilang, nah, gak usah kamu ceritain. Satu kali Petrus nanya sama Yesus. Setelah Petrus pulih, dia nanya sama Yesus, Guru, dia ngomong tentang Yohanes, teman satu pemuridannya. Orang ini gimana kira-kira? Apakah dia akan hidup terus? Yesus bilang agak ekstrim. Kalau aku mau dia masih hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Katakan don kepo. Tetapi apa kata Tuhan? Engkau ikutlah aku. Engkau ikutlah aku. Saya mau tuntaskan di bagian ini. Lihat dikatakan begini. Atau sangkamu, lagi-lagi pakai kata-kata yang betul-betul Tuhan mau apa nah? Mengorek. Kalau hidup kita dalam sebuah persepsi yang salah, penerimaan yang salah, kita menerjemahkan kebaikan orang itu sebagai bentuk di mana dia coba menjilat kita atau bagaimana. Itu dari sesuatu yang salah di hati kita. Lanjut ya. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Yesus dengan tegas berkata, tidak, kataku kepadamu sekarang. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Hari ini Tuhan mau bicara kepada kita, saudara, supaya engkau dan saya memiliki kemampuan untuk membingkai masa depan. Masalahnya harus dimulai dari kebenaran yang kau tangkap. Kalau engkau tidak bertobat menurut kebenaran yang kau tangkap, sebetulnya engkau sedang membingkai kehancuran hidupmu sendiri. Bahasa kerennya framing the future. Engkau sedang membingkai sendiri masa depanmu yang hancur, drop. Waktunya tiba, kita sendirian, kita takut, kita cemas. Kenapa? Karena kita membingkai sendiri 5 tahun ke depan dari sekarang. Perhatikan kata-kata Yesus dalam cerita ini. Saya ajak baca saja ayat 4. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa dan menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain yang diam di Yerusalem? Sangkamu? Yesus berkata begini, tidak. Bukan gitu cara melihatnya. Engkau harus lihat dirimu dengan satu frame yang aku rindukan terjadi. Masalahnya kalau kita lihat hidup kita menurut frame diri kita, menurut frame pekerjaan kita, kita tidak akan kemana-mana. Kalau menurut frame pergaulanmu, tidak akan kemana-mana. Apa yang saya maksudkan? Petrus itu nggak mau ketemu orang Yunani. Gaulnya marah apa? Orang Yahudi terus. Maaf nih, agak ekstrim. Ketemu orang Yunani, najis.
kafir. Sekalipun itu istilah nggak seperti penangkapan orang Indonesia, saudara. Makanya apa? Tuhan menginterupsi Petrus. Ada satu keluarga, namanya keluarga Cornelius. Ia saleh dan takut akan kau. Tapi dia bukan orang Yahudi. Berangkat ke sana. Oh, prosesnya, saudara. Petrus, tidak Tuhan, tidak. Coba katakan, tidak Tuhan. Coba ngomong, tidak Tuhan. Tidak Tuhan. Kadang-kadang mulut kita nggak keluar sih. Nak, cukup nak. Makan gorengannya cukup nak. Apa yang kau makan itu akan membentuk tubuhmu. Sebaliknya aneh ya. Apa yang kau tidak makan juga akan membentuk tubuhmu. Apa yang kau baca akan membentuk cara berpikirmu. Apa yang tidak kau baca akan juga membentuk cara berpikirmu. Tergantung apakah saudara sedang di-frame oleh berita dunia, Anda sedang di-frame oleh berita kebenaran yang disampaikan dalam urapan, atau Anda suka berita yang aman-aman, yang gak negor aku, yang gak ngorek aku, yang gak membongkar aku. Oh, saudara, coba baca cerita itu. Sangkamu. Kan gak enak kan? Kalau dia ngomong misalnya, maaf ya kasar ya, pelayan Tuhan, udah asik tugas, hadirat Tuhan nyata, jemaat dilawat. Sangkamu. Kan deg gitu. Oh Tuhan, apa sih salah aku? Sangkamu. Jadi coba tanya dan renungkan sebentar. Apakah Anda sedang memframe atau membingkai masa depanmu dengan benar? Halo? Jangan sampai setan tiba-tiba masuk dan mencuri dan menghabisi apa? Hubunganmu. Kedua apa? Kesehatanmu. Ketiga, keuanganmu. Dan baru di sana nangis, Om tolong aku Om. Lu kemana aja kemarin? Enggak sih, kalau sama saya enggak. Sama kakak iya mungkin. Kalau sama ibu gembala. Tapi memang bagus lah, perpaduan lah. Ya kan? Pisau itu kan ada dua sisi kan? Ya kan? Ada yang tumpul, ada yang tajam. Sekalipun kadang kami suka ketukar-tukar. Coba lihat saudara. Tidak kataku. Tegas banget gak sih? Tegas saudara, tidak kataku kepadamu. Tuhan concern tentang hidupmu. Haleluya. Apa yang sedang kau frame di dalam hubunganmu, dalam keuanganmu? Apa yang sedang kau bingkai? Saya doyan makan nasi. Tapi masih umur 40 tahun, itu jadi barang haram. Jadi saya pesan sama Kanani, 1 sendok makan itu bolehlah taruh di piring saya. Itu pun masih disisain sedikit supaya ada pesan di sini terus. Itu hanya pelengkap terakhir. Maaf ya Bapak Ibu, kalau yang Anda cintanya masih seperti saya dulu. Saya ngomong ini nggak gimana loh, karena isi saya cinta. Kalau makan nasinya kayaknya lebih enak dari lauknya. Saya ngomong enak aja enak, itu beneran saudara. Ayam bisa sepotong, nasi bisa 2 piring. Gimana Bang Daniel? Kalau maaf ya, seusia Samuel, it's okay, bagus. Makan jangan dikit nak. Kalahkan Bang Adit. Kalahkan siapa di sini juara? Karena usia saya tumbuh Bang Nugrah kan. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Nah kata bertobat ini tadi saudara, perubahan pola berpikir, perubahan cara berpikir. Berpikir apa? Tentang dirimu yang pertama-tama. Kita bukan aman-aman saja. Kita bukan sehat-sehat saja. Kita bukan, maaf ya, kadang-kadang kita melebih-lebihkan kata diberkati. No, kita harus jaga blessing kita.
Ke gereja bukan segala-galanya sepanjang minggu. Tiap hari harus doa. Ada amin? Yang kenceng dong. Ada amin? Haleluya. Saudara, saya mau berikan beberapa hal supaya kita bisa lihat. Semoga dengan cepat ya. Kita memframing diri kita. Saudara tahu, ketidakpedulian itu adalah jahat. Kalau Anda tidak peduli dengan kesehatan Anda itu jahat di mata Tuhan. Tubuhmu adalah baik, Anda jahat. Ini benar banget. Tapi kalau Anda mengelola hidupmu, waktumu, makanmu untuk tubuhmu bugar sehat, apalagi besok mau pelayanan, Anda berkenan pada step yang paling awal di mata Tuhan. Bukan sekedar, maaf ya, pelayanan yang sudah di panggungnya, bukan. Satu lagi. Dari tadi ya, bagaimana orang-orang cerita sama Yesus. Penundaan itu adalah jahat. Ini poinnya. Dalam konteks kita membingkai masa depan kita. Apa yang engkau tunda lakukan, engkau jahat. Engkau sedang mengabaikan rencana Tuhan. Engkau sedang terbengkalaikan rencana Tuhan. Apa yang engkau tunda? Pada Tuhan sudah mendorong hatimu. Engkau sudah didorong di hatimu. Tapi kau tunda. Engkau jahat. Engkau sedang menolak Tuhan. Kayaknya halus. Tapi ujungnya setan dapat celah. Ketika kau menunda, engkau menjadi tidak jadi melakukannya. Makanya saudara, nonton video motivasi saja tidak cukup. Kami kan juga nonton video motivasi. Ayo exercise tiap pagi. Tapi itu tidak cukup, saudara. Sampai kita disiplin melakukannya. Sekali lagi, kata-kata ketidakpedulian dan penundaan ini key sekali, saudara. Apa yang Anda tunda, itu sebetulnya cikal bakal ketidaktaatan. Anda didorong. Ayo dong, beresi. Tapi, kayaknya nggak enak nih. Pak Gembala sibuk. Nanya enggak, udah mutus sendiri. Sang kamu. Tapi emang banyak gitu kan. Ayo bongkar. Tepuk bawah kanan kirimu. Pak Gembala nggak terlalu sibuk. Tapi memang begitu, saudara. Setan tuh gini. Teman-teman perhatikan saya dengan baik ya. Ada beberapa orang racunnya tuh nggak perlu mematikan. Bahasa saya cuma gatal-gatal dikit. Tapi racun. Kok nggak datang? Lupa. 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 Bisa lupa tugas. Kemarin aku lihat Asher. Kok habis ibadah nggak ada yang tugas? Kamu kemana kemarin? Lupa. Tuhan. Untung tak kubuat kau lupa tarik nafas. Lupa. Itu racun yang sederhana sekali. Tapi beneran, saudara. Karena ini ajaran yang banyak orang tidak suka. Yaitu ajaran yang dilandasi dengan apa? Logika berpikir yang sehat. Saya nggak perlu ngeroh terlalu tinggi, saudara. Apa yang engkau terlalu pedulikan akan membuat engkau tidak peduli di sisi yang lain. Oh iya. Anda peduli banget kan menservis orang datang ke rumah. Bu, ibu, apa kabarnya? Oh, kalau tamu datang, kita jadi nyonya dan tuan rumah yang terbaik. Bukannya dijamu, dibungkusin bawa pulang loh. Haleluya. Gimana Kak Yumi? Tapi besoknya pas kita buka dompet kita, di manakah mereka? Bentuknya udah berbeda. Makanya begini, saudara, lakukan sesuai dengan kasih karunia.
Haleluya. Saudara tahu nggak? Cerita orang Samaria yang menolong orang yang dirampok itu melakukan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Kenapa? Karena dia memang dalam pemahaman saya seorang pedagang yang bukan merugi. Dia sedang menuju Yeriko, ngelihat orang di seberang tergeletak, dia tolong, dia tuangi anggur, dia basuh demikian, dia perban bahasa saya. Tapi yang lebih luar biasa, dia punya kasih karunia yang namanya memfollow up. Dia bawa ke penginapan, dia titip, dia selesaikan bisnisnya, aku akan kembali. Keren nggak? Itu yang namanya kepedulian tingkat tinggi, saudara. Dan yang menariknya bukan keluarga, bukan sahabat, bukan friend, bukan bestie. Tapi sampai begitu rupa. Dan Tuhan mengemas ini dengan kata-kata yang menarik. Orang Samaria itu dalam konteks budaya Yahudi tidak diperhitungkan seperti keturunan campuran. Kamu bukan Yahudi asli. Maaf nih, bahasa yang ekstrim memang sih. Kamu anak perempuan Sunda. Begitu, saudara. Makanya orang Yahudi, kalau dibaca di Yohanes pasal 4, datang perempuan Samaria di sumur Yakub. Heran Yesus bertegur sapa ngobrol sama perempuan Samaria. Dia langsung heran. Kok ada orang Yahudi ngobrol sama aku? Yesus membreak, saudara. Itu sebabnya kalau kita nggak tahu lingkungan kita, budaya kita, itu memframe masa depan kita. Dan Yesus membreak budaya Yahudi begitu rupa. Supaya apa? Masa depan umat pilihan Allah tidak dikondisikan oleh orang-orang Farisi itu. Yang penting apa? Jubah panjang. Haleluya. Selamat datang hadirin yang dimuliakan. Saya pengen jadi sahabat. Tapi saya tetap pengen jadi guru. Bukan hanya guru. Izinkan saya jadi pelatih. Mungkin di tahun ini kita akan memaksa untuk berubah. Beneran. Karena banyak orang, saudara, levelnya tuh udah agak keras gitu. Siapa kamu mau merubah aku? Karena banyak orang tuh sudah punya mindsetnya sendiri. Aku adalah aku. Dari dulu aku adalah aku. Makanya kalau dikoreksi, ketawamu kecilin dikit. Oh Tuhan, kok gereja sambil ngurusin ketawa aku? Iya, ketawamu tidak memberkati. Traktiranmu itu tidak memberkati. Traktir terus. Periksa sekali-kali tabunganmu buat orang tuamu ada nggak? Tapi saya ngomong yang real loh. Apa yang kau tidak pedulikan itu akan turun, akan hancur. Ibu-ibu, kalau engkau nggak mau catat pengeluaranmu, tinggal tunggu waktu. Bener ya bang? Bener banget. Makanya kalau masih muda nggak mau nyatet, itu yang saya bilang tuh, virusnya halus sih. Nanti gue juga inget, siapa bilang lu inget? Testing aja coba. Kemarin pengeluaran berapa? Jalan-jalan kemarin, coba. Halo Bang Kikis, coba. Berapa pengeluaran kita? Makan sih di warteg. Tapi nambah 2 kali. Sama 4 orang, ya habis juga. Apa poinnya? Kita harus frame diri kita dengan baik. Makanya jangan bawa uang tuh berlebih-lebihan. Tuh Anda sedang gini, sombong. Beneran. Unlimited nih. Asik. Gimana benar? Unlimited nih. Gimana kamu ya? Tapi jangan juga pura-pura kere terus. Gak ada, aku gak bisa, gak ada waktu. Bilang aja pelit.
kita tanpa kita sadari kita sedang memframing, membingkai. Saudara tahu nggak sih, yang Anda biasakan itu akan membentuk. Coba aja Anda nggak merespon hari ini. Loh, Alkitab kan bilang ini, kalau engkau mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan. Hari ini. Bukan besok, hari ini. Yesus saja pakai contoh-contoh yang sebetulnya saudara. Kekristenan itu bukan nanti. Dia bilang, kalau kamu datang mempersembahkan korban ke bait Allah, dan sementara kamu menuju mezbah, teringat sesuatu di hatimu tentang sesuatu di hati saudaramu. Apa? Selesaikan pelayanan dulu, Kak. Khotbah dulu yang bagus, kita kan? Yesus bilang apa? Titip, bukan dibawa pulang. Titip. Terus apa? Berbaikan dulu, lalu kembali. Berbaikan itu bukan nanti, bukan besok, bukan nanti malam. Waktu hatimu dimunculkan Tuhan. Poinnya apa? Waktu kita datang ke rumah Tuhan, ini Tuhan lagi ngaduk-ngaduk dengan firman-Nya. Memunculkan apa yang sebelumnya kau tidak pedulikan, ayo. Memunculkan apa yang sebelumnya kau pikir aman-aman, ayo. Memunculkan apa yang selama ini sebetulnya membentuk kita makin turun. Makin hancur, makin lemah. Mari kita maju lebih jauh lagi, saudara. Kalau Anda seorang tukang kebun di Lukas 13, dia pedulikan kebun anggur itu tumbuh. Ada satu yang tidak dia pedulikan, pohon ara. Ajaibnya, pemilik kebun anggur itu peduli juga kepada satu pohon ara di tengah kebun anggurmu. Hari ini saudara, jangan anggap Tuhan tidak peduli dengan kesehatan. Jangan anggap Tuhan tidak peduli dengan hubungan. Jangan anggap juga Tuhan tidak peduli kepada pekerjaan, bahkan studi. Tuhan sangat-sangat peduli. Haleluya. Mari lihat Yohanes pasal yang ke-12. Tahukah kita bahwa Tuhan hendak menolong kita melihat, Tuhan hendak menolong kita melihat versi diri kita yang sudah ada di masa depan. Makanya dia ajarin frame, bingkai siapa dirimu di depan, masa depanmu. Bingkai dengan benar, bingkai dengan baik. Jalani proses pelatihan. Kenapa Yusuf diizinkan Tuhan mengalami berbagai-bagai duka cita? Tuhan sedang membingkai masa depan seorang pemimpin yang tegar, yang kuat, yang membangun hubungan juara. Gak ada sakit hatinya, gak ada bapernya. Mau nangis aja permisi, masuk ruangan dalam, nangis dulu habis, baru kembali jumpai keluarganya yang selama ini mengkhianati dia. Wow, luar biasa Yesus. Dilatih Tuhan, dibingkai masa depan. Dan ternyata yang paling menarik, siapa Yusuf ketika dia sudah jadi, itu mempengaruhi masa depan sebuah keluarga. Mempengaruhi masa depan sebuah bangsa. Jangan berpikir hidupmu biasa-biasa. Hidupmu itu kunci satu keluarga. Hidupmu itu kunci satu komunitas. Hidupmu itu kunci satu bagian dalam pekerjaan. Lihat saudara dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12. Ayat 20. Ini ceritanya ketika tiba hari perayaan Paskah di umat Yahudi. Dan Yesus hendak merayakan Paskah dan datang. Ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu orang-orang Yunani yang hendak beribadah Paskah, yang tentu menganut juga kepercayaan Yahudi sekalipun dia orang Yunani, datang kepada Filipus. Lalu berkata, Tuhan, kami ingin bertemu Yesus.
Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada... Saudara kira-kira paham nggak konteksnya? Mereka ragu apakah Yesus akan terima. Filipus ragu apakah orang-orang Yunani ini akan diterima. Mereka bukan orang Yahudi. Lihat saudara ayat 23-nya sekarang. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Ini sebenarnya sedang menceritakan masa depannya, masa depan dirinya. Yesus akan dimuliakan oleh apa? Tergantung di kayu salib, mati. Tetapi itu sebuah proses penggenapan. Siapa versi dirinya yang lebih baik? Dia masuk kembali kepada kemuliaannya yang dia tanggalkan di surga. Dia masuk lagi kepada hakikat dirinya yang penuh. Dia Allah 100%, saudara. Lihat cerita ini. Unik sekali. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, katakan jatuh ke dalam tanah dan mati. Ini proses, saudara. Kenapa? Ada sesuatu yang ketika biji gandum ini tidak jatuh ke dalam tanah dan tidak mati di dalam tanah, biji gandum ini tetap, lihat baca ayat ini. Tetapi jika ia mati, di kalimat atasnya, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan, ayat 25 sama-sama, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan sudah tahu siapa kita 1 tahun, 1 minggu di depan. Masalahnya, apakah kita mau mengambil prosesnya? Itulah cara dia mengajar kita untuk membingkai masa depan kita. Kalau kita tidak mengambil prosesnya dengan benar, yaitu menanggalkan kedirian kita, kita tidak bisa berubah. Makanya jatuh ke dalam tanah, proses gelapnya tanah kebun. Proses gelapnya tanah kebun dengan segala elemen di dalamnya, itu menghancurkan bukan potensinya, tapi menghancurkan kulit keras yang menahan potensi itu untuk keluar. Selalu saudara aniaya dibutuhkan. Katakan amin. Selalu saudara bahkan pengkhianatan dibutuhkan. Yesus tuh gak tengking Yudas. Sok Yudas. Dia tahu itu yang membuat dia sempurna genap rencana Bapa. Mati di kayu salib. Itu sebabnya kalau semua yang buruk itu, ingat, kulit keras kita lagi dikerat. Ego kita, kesombongan kita lagi dikerat dan tersembunyi di bawah tanah. Tujuannya sampai seperti cerita tinggallah di Yeriko. Yang benar akan tumbuh dari potensi-potensi itu. Hidup kita akan sangat-sangat berbuah lebat. Makanya ayat ini berkata ayat 24, tetapi jika ia mati, katakan aku mau mati. Bagi diriku sendiri, tentang diriku, yaitu egoku, aku mau mati. Supaya apa? Yang di dalam diriku, yaitu Kristus, tumbuh. Potensi itu tumbuh. Kebenaran itu tumbuh, belas kasihan tumbuh, kemurahan hati itu tumbuh, kedisiplinan, penguasaan diri tumbuh. Dan dengan semua itu, dia sangat disukakan, dia sangat disenangkan oleh apa yang kita alami. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana kita memframe, membingkai masa depan kita. Ada satu cerita dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 8. Sayangnya, setelah dia mewarisi kerajaan,
dia mewarisi kerajaan, dan rakyat mengeluh. Coba lihat saudara. Dari ayat yang ke-6, Yerobeam dan Rehabeam. Dan pecahnya kerajaan itu di bawah anaknya Salomo. Ayat 6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat? Kalau saya tambahkan keterangan yang komplain ini. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba ke rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Bagus kan? Rendahkan dirimu sebagai anak raja. Jangan pasang wibawamu yang sebetulnya belum tepat. Ayat 8. Ayat 8. Mari perhatikan. Baca sama-sama. Tetapi lalu saudara tahu, nasihat-nasihat itu pembentuk masa depan kita. Nasihat-nasihat itu adalah frame dari bingkai atau bingkai dari masa depan kita. Nasihatnya salah, ujungnya hancur. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena Rehabeam udah dinasehati, rendahkan dirimu. Tapi dia pengen dianggap anak raja yang besar, yaitu Salomo. Dan dia bahkan menekan rakyat. Cerita akhirnya sangat menyedihkan. Hari ini apa yang coba saya sampaikan? Bagaimana kita peduli nggak sebetulnya dengan nasihat-nasihat yang datang? Apa kita sebatas ya kalau dinasihat aku terima kok. Tapi kalau Anda tidak pergi mencari nasihat, tadi apa yang kau tunda akan mengakibatkan penggenapan rencana Allah dalam hidupmu terkendala. Hari ini bersediakah kita ditolong? Saya mau sampaikan 3 poin dengan cepat dan kita akan berdoa. Cerita di Lukas pasal 13 ini akan menolong kita. Semoga kita bisa lanjutkan lagi saudara lain waktu. Lukas pasal 13, mari kita lihat. Anda baca berulang-ulang Lukas pasal 13 ini. Ayat 10 saya akan baca dengan cepat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Yang unik dari cerita hari Minggu, hari Sabat, di sebuah sinagog, di rumah ibadah orang Yahudi, yang Yesus hadir. Pemimpin rumah ibadah dengan roh agamawinya tidak setuju dengan pelepasan yang Yesus lakukan, pertolongan Yesus lakukan. Ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari. Makanya saudara, nasihat, ajaran seperti apa yang engkau simak itu menentukan. Apakah kita mau terus dalam keadaan terikat kita? Ambil satu langkah. Aku mau dibebaskan, aku mau ditolong. Menurut saya saudara, pemimpin rumah agama ini, inilah sumber masalah dari seluruh jemaat yang menahan perubahan. Yesus datang, tapi perubahan tidak terjadi sebatas hanya Yesus datang. Perubahan terjadi waktu ada orang merespon. Oke, ayat 15. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Lihat ayat 16 ini, kita baca sama-sama, 2, 3. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat
oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu. Karena ia adalah, Yesus mau berkata begini, sekalipun engkau keturunan Abraham, engkau tidak akan menikmati janji itu. Engkau tidak mungkin menikmati warisan yang besar itu sampai engkau dibebaskan, dilepaskan. Yang mengikat kita sepertinya tidak terlalu signifikan. Tapi setiap kali kau mau melangkah kepada apa yang Tuhan taruhkan, ada sesuatu bicara nanti, besok, entar. Harus concern, kalau tidak habis waktu kita, habis saudara. Dan saya berdoa tidak terjadi seperti itu terus menerus. Karena Tuhan sedang hadir dengan firman-Nya untuk menolong kita melihat ini membentuk masa depan kita. Dari sakit punggung biasa sampai bungkuk dan tidak bisa mengangkat wajahnya. Melihat masa depannya dengan sempurna, dengan baik. Kekasih-kekasih Tuhan, saya bukan orang segalanya. Saya punya banyak keterbatasan. Tapi percayakah engkau? Maaf ya, orang yang terbatas ini lebih dari cukup. Tergantung imanmu. Kami sangat terbatas, tapi orang yang sangat-sangat terbatas ini, kalau engkau tahu bagaimana, mereka cuma saluran kok. Kita nggak perlu jadi gimana, percaya saja. Kenapa saya berani berkata begini? Imam Eli itu siapa, saudara? Rumah tangganya hancur. Tapi Imam Eli dipakai oleh Tuhan untuk menolong Hana mengalami kesembuhan di rahimnya. Mengalami kesembuhan di rahimnya. Dan lahirlah satu putra yang dia idamkan, yang dipersembahkan lagi ke bait Allah, yaitu Samuel. Percayai, saudara. Kau ada di zona yang Tuhan taruhkan dalam hidup. Poinnya adalah, tadi seperti orang-orang Yahudi yang datang kepada Yesus. Apa yang kita pedulikan? Kalau kita terlalu memperdulikan pekerjaan kita, jangan lupa Tuhan lebih senang kepada Maria daripada kepada Marta. Pedulikan pelayanan dan pekerjaanmu sebatas yang perlu. Tapi pedulikan hidupmu lebih dari segalanya. Yang pertama, saudara, kita harus mengalami pelepasan. Perlu sekali. Perlu waktu kita didoakan sampai yang mengikat kita dibebaskan. Yang kedua, kita mengalami pemulihan dan kesembuhan. Artinya apa? Kita sudah dilepaskan, tapi masih banyak luka-luka. Kita masih perlu dikuatkan, dihibur, ditolong. Kita mengalami pemulihan dan kesembuhan. Yang terakhir, kita perlu mengalami pembentukan Tuhan. Buka Yesaya 43 ayat 6 dan 7. Tolong seorang yang sudah dapat langsung boleh baca. Ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan ayat ke-7. Firman Tuhan, aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaan, yang kubentuk dan yang juga Tuhan punya rancangan siapa kita. Kita yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan, tapi butuh pembentukan. Butuh pembentukan. Dan sebelum dibentuk, setiap tanah liat harus diambil dan dibersihkan, dilepaskan dari material yang tidak berguna, baru dibentuk oleh tangan penjunan. Ayat 21. Ayat 21. Ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kesyuranku. Tuhan serius dengan yang namanya pembentukan. Sekalipun itu umatnya, tidak ada yang otomatis masa depan umat Tuhan, masa depan anak Tuhan, masa depan anak raja. Tidak ada yang otomatis. Perlu tahap itu, saudara. Tidak ada yang otomatis. Karena itu ketika anaknya Salomo datang dengan cara berpikir yang salah, yang mengandalkan hikmat orang yang seusianya, yang bahkan sebetulnya tidak lebih baik dari dirinya, itu yang malah diandalkan. Hancur kerajaan, pecah terbelah. Saya berdoa saudara kita makin mengerti Tuhan ingin menyegarkan siapa kita hari ini, supaya kita melihat masa depan kita ini sedang dibentuk, sedang di-frame, sedang dibingkai. Jelas saudara, jelas. Itu sebab Tuhan bilang gini, lihat ke depan, supaya engkau tahu itu engkau di depan. Tetapi
itu engkau yang di depan yang memuliakan namaku, tidak akan terjadi sampai engkau menjalani prosesnya. Mari kita berdoa, saudara, hari ini. Ambil satu langkah dengan cepat, memberi diri, memberi dituntun, memberi dilepaskan, memberi dibebaskan, memberi dipulihkan, disembuhkan, sampai memberi dibentuk. Maka kita akan jadi seperti yang Tuhan rancangkan siapa kita di depan. Haleluya. Jangan percaya Anda sudah kehabisan waktu. No. Tuhan bisa balikan waktu kita, amin. Haleluya. Satu dua menit, saudara, sementara musik mengalun. Coba renungkan apa yang engkau pedulikan. Apa yang kepadanya engkau pedulikan. Begitu rupa engkau pedulikan, sampai engkau tidak peduli hal-hal yang lain. Sampai engkau kurang peduli waktu teduhmu pribadi. Sampai engkau tidak peduli waktu bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang tepat, dengan pemimpinmu. Hari ini, saudara, 1-2 menit kita berdoa membuka hati kita. Tuhan didatangi oleh orang-orang Yahudi yang menceritakan satu cerita yang sepertinya tragis. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau tidak berubah, engkau sendiri sedang memframe, engkau sendiri sedang membingkai masa depanmu, yaitu kegagalan. Engkau sendiri sedang memframe masa depanmu, hari depanmu, hubunganmu, kesehatanmu. Kenapa? Cara-cara hidup yang di sana ada rojat datang mengelabui kita, akan membawa kita kepada kehancuran. Lepaskan. Ambil waktu berkata, Tuhan, aku mau. Aku mau diubahkan. Aku mau dipulihkan, dibebaskan. Aku mau disembuhkan. Yang ketiga yang sangat-sangat penting, katakan, aku mau dibentuk. Aku mau dibentuk. Aku mau dibentuk. Terima kasih Tuhan.